Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Kita harapkan semua baik ya pastinya. Baik, untuk video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan katanya dengan materi pembelajaran pada mapel konsentrasi keahlian desain komunikasi visual kelas 11 tentang konsep project foto produk. Gitu ya. Nah, secara umum untuk materi ini nanti bisa kita pelajari secara bersama-sama, tapi secara khusus ini kita khususkan atau kita tujukan kepada siswa konsentrasi keahlian di kafe khususnya, begitu ya. Baik, untuk materi ini nanti saya jelaskan secara rinci tentang konsep foto produk itu seperti apa sih, gitu. Nah, pada proyek kali ini itu sesuai dengan kurikulum itu masuk ke elemen perangkat lunak desain ya. Dan untuk CP-nya atau capaian pembelajarannya peserta didik terampil mengoperasikan perangkat lunak sesuai dengan konsentrasi yang dibutuhkan dalam lingkup desain komunikasi visual. Tujuan pembelajarannya yang pertama memahami jenis perangkat lunak yang dibutuhkan dalam lingkup desain komunikasi visual. Tujuan yang kedua memahami operasional perangkat lunak yang dibutuhkan dalam lingkup desain komunikasi visual. Materinya yaitu fotografi. Oke, lanjut. Nah, kenapa harus foto produk? Nah, kita tahu produk itu sesuatu yang biasanya kita jual gitu ya. Nah, foto produk adalah salah satu faktor yang dapat membuat daganganmu lebih laris. Jadi tidak hanya sebatas menjual begitu ya. Yang kedua bersumber dari Weebly ya, 75% pembeli atau e-commerce. Foto produk itu sangat jadi intinya itu 75% pembeli dari e-commerce. Pada e-commerce itu ya, foto produk itu sangat mempengaruhi keputusan pembeli begitu ya. Jadi pembeli itu akan melihat foto produknya itu, wah lihat foto produknya aja menarik. Jadi produknya pun pasti menarik juga begitu ya. Dan yang berikutnya, dengan begitu perlu lebih serius ya dalam menggarap foto produk untuk setiap bisnis kita begitu. Nah, ini pertama harus kita melakukan foto produk. Berikutnya, apa itu foto produk? Produk fotografi atau fotografi produk adalah suatu cara bagaimana kita mengambil gambar dari suatu produk. Nah, jadi kita nanti akan moto produk kita foto begitu ya. Yang berikutnya, hal tersebut dilakukan agar dapat menjelaskan bentuk dan fungsi produk tersebut. Oke. Berikutnya, selain itu, hal ini juga akan membuat produk itu menjadi lebih menarik gitu ya, agar bisa laris terjual. Jadi tujuan dari sebuah foto produk itu seperti itu. Oke, lanjut. Apa pentingnya foto produk? Nah, tak hanya bagi bisnis besar ya sebenarnya, foto produk itu juga perlu menjadi perhatian bagi kita. Mungkin UMKM atau produksi kecil atau toko-toko kecil begitu ya, yang sekiranya itu biar lebih menarik gitu produk yang kita tawarkan. Nah, yang pertama itu dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Jadi kita harus mengambil kepercayaan ke pembeli ya. Jadi taruh kepercayaan pada pembeli dulu dengan cara menampilkan produk-produk kita dengan semenarik mungkin begitu, dengan cara ya tadi kita membuat sebuah katalog foto produk yang menarik. Jadi sehingga pembeli itu percaya. Jadi itu salah satu alasannya kenapa harus atau pentingnya sebuah foto produk. Jadi dengan melihat foto produk, jadi pembeli akan percaya bahwa kita itu benar-benar menjual gitu ya, benar-benar menjual produk-produk yang kita tawarkan. Nah, seperti itu. Dan kalau kita menggarapnya dengan serius, pembeli akan semakin yakin begitu dengan barang yang kita tawarkan atau barang yang kita jual. Jadi ini tidak serta-merta kita anggap remeh ya tentang foto produk itu. Jadi ya dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Yang berikutnya meningkatkan nilai jual. Nah, pasti ini ya. Dari produk yang biasa saja setelah melalui proses sebuah fotografi atau foto produk tadi akan menampilkan atau menjadi sebuah produk yang value-nya meningkat begitu ya, nilai jualnya akan terlihat. Nah, misalkan kita beli barang biasa-biasa saja dengan harga 10.000 begitu ya. Nah, kalau kita tawarkan secara langsung mungkin tidak ada estetikanya karena kan
secara langsung tatap muka face to face ya antara penjual dan pembeli. Nah, kita tawarkan secara online, maka kita harus membuat sebuah estetika dalam produk itu dengan cara memfotonya pastinya. Nah, memfotonya itu juga tidak asal-asalan ya nanti. Jadi perlu teknik trik khusus biar lebih terlihat elegan produknya. Jadi foto profesional membuat sebuah produk lebih elegan ya dan memiliki nilai jual. Oke, dan melalui sebuah foto, seseorang dapat mengetahui apa yang ditawarkan dari produk itu. Jadi orang akan tahu, oh kita itu menjual ini, seperti itu ya. Berikutnya bukan sekedar melalui kata-kata, tetapi juga dengan visual, baik foto atau video. Nah, sekarang kan zamannya zaman digital ya. Oke, jadi kita harus menampilkan produk kita secara nyata, gitu ya. Yang kedua itu ya, meningkatkan nilai jual. Lanjut, menjadi identitas atau brand identity. Jadi produk foto yang menjadi jadi penting gitu ya. Karena hal tersebut dapat menjadi identitas bagi penjual dari kita. Jadi kita menjual apa? Jadi orang akan tahu dari produk yang kita jual. Calon konsumen akan lebih mudah memahami iklan yang berdasarkan potret produk saja. Nah, maksudnya itu calon konsumen ya, calon pembeli itu kan akan lebih tahu kan. Kalau iklan, kita mengiklankan tentang produk ini misalkan melalui foto-foto tadi. Oke, berikutnya perlu mempertimbangkan untuk serius dalam melakukan foto produk. Nah, tadi ya kita garap secara serius. Jadi yang ketiga menjadi identitas diri kita. Oke, yang berikutnya sosial media marketing. Nah, ini sangat penting sekali ya teman-teman ya. Pada poin terakhir ini untuk foto produk adalah sebuah ajang sosial media marketing. Nah, ibaratnya kita perang ini ya. Perang menjualkan produk-produk kita secara online, baik itu melalui e-commerce atau mungkin platform-platform aplikasi online, dan banyak sekali ya yang bisa kita pakai. Jadi ini ya, jadi kita ibaratnya perang di sini ya, terutama pada Instagram yang butuh kualitas yang sangat tajam ya tentang foto-foto yang menarik dan lain sebagainya begitu ya. Itu apalagi sekarang ada TikTok ya. Kalau TikTok mungkin kita lebih ke video atau mungkin kita buat slide foto yang lebih menarik di TikTok seperti itu ya. Oke, yang berikutnya gambar yang menarik dan elegan bisa meningkatkan engagement bahkan pembelian untuk produkmu. Jadi gambarnya menarik dan elegan sehingga calon pembeli akan yakin gitu ya dan akhirnya membeli. Nah, begitu ya. Nah, yang keempat sosial media marketing. Yang berikutnya, oke, apa saja foto produk itu ya? Nah, sebenarnya banyak sekali ya konsep-konsep yang bisa kita buat untuk foto produk ini. Jadi ini saya jelaskan yang beberapa konsep foto produk begitu ya. Mungkin nanti bisa dicari referensi yang lain. Jadi agar tak monoton dan dapat sesuai dengan produk yang kita jual, harus mengetahui terlebih dahulu berbagai jenis foto produk yang bisa dilakukan begitu. Nah, sebenarnya kita harus menyesuaikan ya barang atau produk yang kita jual itu apa, maka foto produk yang kita buat atau kita harus bikin foto produk itu yang sesuai dengan produk kita begitu, intinya seperti itu. Nah, ini contohnya yang pertama itu Gus Manukin ya. Nah, Gus Manukin ini lebih cenderung ke produk pakaian. Nah, gitu ya, baik kaos, jaket, celana dan lain sebagainya, ini pakaian lah ya. Seperti namanya, jenis foto ini maksudnya itu memfoto pakaian. Nah, tapi untuk di sini maksudnya itu untuk tidak ada model ya. Modelnya karena ini pakai manekin, maka lebih ke apa ya ibaratnya seperti namanya Gus Manekin, berarti kan dia transparan begitu ya, jadi tanpa model secara langsung, tapi untuk kaos bajunya terlihat lebih nyata, elegan karena seperti dipakai begitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk menyajikan secara jelas bagaimana sebuah pakaian tersebut bila dipakai. Nah, namun tanpa memperlihatkan model. Nah, seperti ini, seperti yang digambar. Jadi tanpa ada model tapi terlihat pakaian itu lebih elegan seperti dipakai. Nah, itu yang pertama Gus Manekin. Yang kedua itu menggunakan background polos ya. Nah, mungkin ada beberapa produk yang bisa kita pakai atau kita terapkan untuk background seperti ini, background polos. Nah, gunakan background polos, background bisa menggunakan berbagai macam tergantung keinginan atau produk yang ditampilkan begitu ya. Terlepas dari itu, latar yang digunakan umumnya warna putih atau warna terang ya. Nah, itu
dan sebagainya. Atau mungkin sebenarnya background ini bebas ya, bisa menggunakan kain, kertas maupun mungkin tembok aja bisa ya teman-teman ya, bebas lah, yang penting backgroundnya polos begitu. Nah oke, lanjut. Yang kedua menggunakan background polos. Yang ketiga lifestyle fotografi ya. Oke, lifestyle fotografi ini lebih ke apa ya, suatu produk ditata sedemikian rupa, jadi ini penataannya harus berestetika ya, ibaratnya seperti itu ya. Contohnya di sini seperti food fotografi atau tadi termasuk style fotografi itu kaos, baju ya, seperti halnya lifestyle fotografi begitu ya, sehingga fotonya akan lebih elegan dan menarik. Hal ini menempatkan sebuah produk bisa di meja, kalau food fotografi ini di meja atau mungkin di tempat-tempat yang tidak biasanya begitu ya. Oke, nah biasanya digunakan pada produk kuliner sebenarnya untuk lifestyle fotografi. Dengan menggunakan foto produk jenis ini, calon konsumen akan melihat seperti apa suatu produk jika dilakukan pada kondisi sebenarnya, seperti ukuran dan bentuknya. Jadi apa yang dilihat pada gambar itulah yang nanti akan disajikan kepada pembeli. Ini seperti itu ya untuk lifestyle fotografi. Lanjut, fashion fotografi. Poin terakhir ini daftar jenis foto produk ini yaitu tentang bagaimana penggunaan fashion ya. Nah karena ini fashion, maka kita butuh yang namanya model. Beda dengan jenis ghost mannequin tadi. Kalau ghost mannequin tanpa model, tanpa alat sesuatu. Kalau untuk foto fashion kita harus model, perlu model ya. Ini hanya dapat dilakukan fotografer di dalam studio. Nah sebenarnya tidak hanya di studio saja sih, di outdoor pun sebenarnya bisa. Yang penting kita butuh model, karena foto fashion ya lebih ke fashionable gitu begitu ya. Nah itu ya teman-teman ya untuk jenis foto produk yang keempat. Oke, berikutnya tips trik cara melakukan foto produk. Baik teman-teman, untuk triknya yang pertama, jangan ragu menggunakan smartphone. Nah smartphone sekarang itu teknologinya juga sangat luar biasa, jadi kualitas dari kamera smartphone juga sangat tinggi sekarang ya, jadi bisa digunakan untuk foto-foto produk seperti ini. Jangan ragu menggunakan smartphone, tak perlu menggunakan kamera mahal, motret dengan smartphone saja sudah menghasilkan hasil yang luar biasa gitu teman-teman ya. Jangan ragu menggunakan smartphone. Yang berikutnya gunakan tripod. Nah oke, maksimalkan kalau punya tripod ya teman-teman, maksimalkan penggunaan tripod. Jadi untuk menghasilkan hasil foto yang maksimal, gunakan tripod yang pertama itu. Yang berikutnya dengan tripod kan hasilnya akan lebih konsisten nanti ya. Nah jika memiliki banyak cukup produk, foto produk itu. Jika menggunakan tangan hasilnya nanti beda pastinya, getaran, shake ya, goyang itu pasti ada. Maka kita perlu menggunakan tripod biar lebih stabil begitu, gunakan tripod. Yang berikutnya perhatikan pencahayaan. Nah ini sangat penting juga teman-teman ya. Di fotografi tidak terlepas dari cahaya, jadi termasuk foto produk pun butuh yang namanya cahaya. Jadi pada umumnya fotografi itu tidak terlepas dari cahaya. Jadi ini komponen utama dalam sebuah foto itu ya, cahaya itu. Jadi apalagi foto produk ini pencahayaan sangat diperlukan sekali atau sangat penting sekali begitu. Cahaya bisa kita lakukan dengan kita buat seperti ini ya, seperti yang di gambar ini, butuh lighting, cahaya tambahan atau cahaya natural dari matahari alam gitu ya. Nah begitu. Oke, yang berikutnya perhatikan komposisi ya, penting sekali juga ini teman-teman ya. Komposisi dalam fotografi. Nah komposisi ini sangat baik pada sebuah foto untuk membuat sebuah foto produk lebih menarik, berestetika, elegan dan sebagainya. Produk juga memiliki nilai jual yang lebih karena memberikan kesan bahwa kita itu menggarapnya lebih baik dengan serius ya. Intinya pasti pembeli atau calon pembeli akan tahu, oh produk ini tuh digarap dengan maksimal, produk ini tidak digarap dengan maksimal, jadi terlihat dari hasil-hasilnya begitu teman-teman ya. Oke, yang berikutnya ambil sebanyak-banyaknya. Nah kalau mau ambil gambar atau motret itu jangan ambil gambar 1-2 kali saja, tapi ambillah produk itu sebanyak-banyaknya.
Nah, begitu ya seperlunya. Seperlunya di sini tidak hanya 1 2 begitu ya, tapi banyak. Poin terakhir perlu diperhatikan melakukan foto produk untuk mengambil gambar sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, oke, itu teman-teman terakhir untuk penjelasan tentang konsep project foto produk. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.